masih berikan kesempatan boleh datang beribadah Ibu Juni yang rasa kita dari kehadiran kami untuk dapat berbakti dan Tuhan. Saat mereka duduk dan menang dengarkan firman Tuhan, ya Tuhan tolong kami, buka pengertian kami sehingga firman-Mu tidak berlalu begitu saja, tapi boleh menjadi berkat dalam kehidupan setiap kami hadir. Puji nama Bapa yang doakan kami siap mendapatkan firman-Mu dalam nama Yesus. Amin. Silakan duduk kembali. Shalom Bapak Ibu Saudara, Yesus. Puji Tuhan. Oke, sebelum kita mendoakan warga yang ada di tempat ini, terlebih dahulu saya mengajak kita untuk membuka dan membaca bagian firman Tuhan yang terdapat di dalam 2 Timotius pasal 2 ayat 1 sampai ayat yang keempat. Mari kita baca bersama-sama. 2 Timotius pasal yang kedua ayat yang pertama sampai ayat yang keempat. Dan kita membaca bagian firman Tuhan ini, panggilan untuk ikut menderita sama-sama sampai ayat keempat. 1, 2, 3. Sebab itu, hai anakku, jadilah kuat oleh kasih karunia dalam Kristus Yesus. Apa yang telah engkau dengar daripadaku di depan banyak saksi, percayakanlah itu kepada orang-orang yang dapat dipercayai, yang juga cakap mengajar orang lain. Ikutlah menderita sebagai seorang prajurit yang baik dalam Kristus Yesus, seorang prajurit yang sedang berjuang tidak memposisikan dirinya dengan soal-soal kehidupannya, supaya dengan demikian dia berkenan kepada kadarnya. Ya, puji Tuhan. Dari pembahasan firman Tuhan ini, ibu-ibu yang dikasih oleh Tuhan Yesus, kita merenungkan tema firman Tuhan. Orang percaya adalah tentara Tuhan. Orang percaya adalah tentara Tuhan. Ibu-ibu yang dikasih oleh Tuhan Yesus, hidup kekristenan adalah hidup penuh perjuangan, karena kita ini berada di tengah peperangan. Sekali lagi saya katakan bahwa hidup kekristenan adalah hidup penuh perjuangan, karena saya dan saudara berada di medan peperangan. Karena itu kita disebut prajurit. Karena itu kita disebut sebagai tentara Tuhan yang harus berjuang setiap hari. Ya, kalau dalam Efesus pasal yang ke-6 ayat yang ke-12 katakan, perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Artinya setiap hari, setiap saat kita selalu berjuang. Ya, kita berjuang sebagai tentara Tuhan. Bagaimana kita menjalani kehidupan kekristenan kita sebagai ibu-ibu yang ada pada saat ini. Di dalam Mazmur 148 ayat kedua katakan, pujilah dia hai segala malaikatnya, pujilah dia hai segala tentaranya. Siapakah tentaranya Tuhan? Yaitu saya dan saudara. Nah, ibu-ibu yang dikasih oleh Tuhan Yesus, kita dapat memperhatikan karakter seorang tentara. Ya, karakter tentara adalah loyal. Karakter tentara adalah dia radikal. Karakter tentara dia mau membayar harga, ya, dengan ketaatan, bahkan rela menderita. Ya, di dalam 2 Timotius pasal 2 ayat yang ketiga ada kata di situ, ikutlah menderita sebagai seorang prajurit yang baik dari Kristus. Ikutlah menderita sebagai prajurit yang baik dari Kristus. Ya. Apakah karakter itu ada pada kita? Apakah karakter tentara itu ada dalam kehidupan kita sebagai ibu-ibu? Ya, sekali lagi saya mengatakan tentara adalah loyal, dia membayar harga dan kita akan rela berkorban. Nah, tentara adalah orang-orang pilihan. Ya, tentara adalah orang-orang pilihan yang telah lulus seleksi dengan sangat ketat. Kenapa saya katakan demikian, ibu-ibu? Karena mereka mengikuti seleksi secara ketat, mulai dari tes fisik, ya, mulai dari kesehatan, pengetahuan dan sebagainya. Jadi itulah sebabnya saya mengatakan bahwa tentara itu adalah orang-orang pilihan, karena mereka melalui seleksi yang sangat dan amat ketat. Nah, tidak ada profesi lain yang melebihi profesi tentara dalam hal komitmen. Ya, dalam komitmen mereka penuh dengan kepedulian, mereka penuh dengan pengorbanan. Ya, supaya bermental baja seorang tentara dia harus mengalami proses.
Dan jadi seorang prajurit yang tangguh dia harus mengalami proses, ya, pembentukan di kawah candra di muka, artinya digembleng dengan disiplin yang sangat-sangat tinggi. Ya, sebagai tentara Tuhan kita pun harus siap untuk ditempa, harus siap dilatih, harus siap untuk didisiplin, diproses sedemikian rupa supaya kita benar-benar menjadi tentara Tuhan yang militan. Ya. Seorang tentara tak hanya dituntut memiliki fisik yang kuat dan prima, ya, tetapi juga harus memiliki wawasan, dia juga harus memiliki pengetahuan, ya, yang luas supaya saat terjun di medan perang ia bukan hanya semata-mata mengandalkan kekuatan fisiknya saja, tapi dia juga mengandalkan otaknya. Bagaimana strategi-strategi yang ia bangun dalam medan peperangan. Ya, ketika ia terjun di medan perang, ia bukan semata-mata mengandalkan kekuatan fisiknya saja, tetapi juga mampu, ya, menerapkan strategi dengan benar, dan yang paling diperlukan adalah kesediaannya untuk mengabdi, kesediaannya untuk berkorban. Ya, dalam ayat yang keempat, kalau ibu memperhatikan di situ 2 Timotius pasal ayat yang keempat, seorang prajurit yang sedang berjuang tidak memusingkan dirinya dengan soal-soal penghidupannya, supaya dengan demikian ia berkenan kepada komandannya. Supaya dia berkenan dengan komandannya. Ya, yang ada di benak tentara adalah bagaimana ia dapat menyenangkan, ya, bagaimana ia dapat menyenangkan hati komandannya melalui ketaatannya, melalui kesediaannya. Nah, Yesus Kristus adalah komandan agung. Jadi tentara punya komandan, ya, konsep kita sebagai anak-anak Tuhan, orang percaya, komandan kita adalah Tuhan Yesus, Gembala yang agung, ya. Yesus Kristus adalah komandan agung. Nah, pertanyaannya, sudahkah kita taat melakukan apa yang Tuhan perintahkan sebagai komandan dalam kehidupan kita? Ibu-ibu yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, kita mengabdi kepadanya dengan penuh totalitas. Sama seperti seorang tentara yang mengabdi untuk NKRI ini, ya, dengan penuh totalitas. Satu hal pula yang tak boleh diabaikan adalah tentara Tuhan harus selalu mengenakan atau memakai seluruh perlengkapan senjata rohani supaya kita kuat dalam peperangan yang kita hadapi setiap hari, setiap waktu, bahkan setiap saat menentukan kita sebagai wanita Kristen. Ya, saya mengatakan bahwa memang setiap hari kita berjuang. Bahkan saya, kalau boleh saya bilang, setiap hari kita ini ujian. Ya, ujian yang seringkali kita lakukan adalah ujian kesabaran. Ya kan? Ujian kesabaran. Bagaimana kita harus menjadi seorang ibu yang baik bagi putra dan putri kita. Bagaimana kita harus berjuang untuk menjadi seorang istri yang baik untuk suami kita. Ya, orang percaya dalam tentara Tuhan. Jadi, apa karakter yang harus kita miliki sebagai seorang tentara Tuhan? Ya, taat, disiplin rohani, penuh integritas adalah karakter yang harus dimiliki sebagai seorang tentara Kristus. Sore hari ini, mari kita semua yang sempat hadir dalam ibadah persekutuan wanita Kristen, mari kita menjadikan diri kita sebagai tentara Tuhan, dengan kita mendisiplinkan diri kita, dengan terus berjuang untuk mau melakukan apa yang Tuhan kehendaki dalam hidup kita, terutama dalam hal ketaatan, kedisiplinan kita dalam mengikuti Tuhan. Ya, hari demi hari kita terus berjuang, ya, supaya kita menjadi prajurit-prajurit yang berkenan di hadapan Kristus. Yang kalaupun kita dihadapkan dengan persoalan, walaupun kita dihadapkan dengan pergumulan dalam kehidupan rumah tangga kita atau diri kita sendiri, tetaplah berjuang, ya, tetaplah berjuang dengan penuh ketekunan, dengan penuh kegigihan, dan tetap ingat bahwa Sang Komandan kita yaitu Tuhan kita Yesus Kristus memberikan kita kemampuan untuk dapat tinggal di kehidupan yang taat, disiplin secara rohani, penuh integritas. Karena itulah karakter-karakter yang harus saya dan saudara miliki sebagai seorang yang dikatakan tentara. Kita percaya kepada Tuhan, jadikanlah Tuhan sebagai komandan dalam hidup kita, yang memimpin, yang menuntun, yang memampukan kita dapat menjalani kehidupan kita. Karena
Dikatakan seorang prajurit yang sedang berjuang, dia tidak memusingkan diri dengan soal-soal penghidupannya, supaya dengan demikian dia berkenan kepada komandan. Kita semua tentu ingin berkenan di hadapan Tuhan. Untuk itu, mari kita terus berjuang sama seorang tentara yang terus berjuang dan untuk menjaga keamanan ya NKRI. Kita pun terus berjuang dapat kehidupan kita. Apapun yang kita hadapi, kita telah berjuang selalu menyenangkan Sang Komandan, yaitu Tuhan kita Yesus Kristus. Puji Tuhan, demikianlah firman Tuhan yang singkat kiranya boleh menjadikan kehidupan kita sebagai orang percaya yang menjadikan Tuhan Komandan kita dan kita lakukan. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas kebenaran firman-Mu walaupun singkat pada sore hari ini. Kiranya boleh berkat dalam kehidupan kami untuk senantiasa menjadikan diri kami sebagai orang percaya adalah tentara Tuhan yang terus berjuang menjalani kehidupan yang baik di dalam Tuhan, sehingga pada akhirnya Engkau berkenan akan kehidupan kami sebagai komandan kami dan kami sebagai tentara-Mu yang mau berusaha untuk menyenangkan hati Tuhan, yang taat dengan hidup rela menderita, mau berkorban, loyal dalam kehidupan Kristen kami. Terima kasih atas firman-Mu yang